Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Arif. Saya selaku mahasiswa Institut Asia Malang. Pada video kali ini saya akan mendemokan hasil mengerjakan, ya lebih tepatnya UAS mata kuliah basis data lanjut. Studi kasusnya yaitu menggunakan aplikasi MongoDB. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan dua bilah layar, ya. Layar yang kiri di sini yang berisi MongoDB Kompas, aplikasi MongoDB Kompas, dan kita sudah masuk ke koneksinya namanya UAS. Terus di sini yang kanan adalah soalnya. Di sini lebih tepatnya prakteknya adalah mengerjakan soal ini secara direkam. Maka di sini saya akan mulai untuk mengerjakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang pertama di sini kita harus membuat sebuah database menggunakan use UAS namamu koleksinya mahasiswa. Maka kita buat di sini use UAS terus underscore Fauzan. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke database UAS Fauzan. Terus di sini untuk koleksinya kita pakai mahasiswa. Nah, supaya kita bisa ganti collection, di sini kita langsung masukkan data 10 data di bawah ini. Nah, di sini kita langsung pakai perintah db.mahasiswa, nama collectionnya ya, .insert many. Di sini saya langsung menggunakan perintah insert many supaya bisa lebih gampang. Lalu di sini juga dalam sebuah notepad saya sudah menyiapkan sebuah data, ada 10 data di sini yang sudah saya rapikan dalam bentuk JSON. Di sini saya copy terus saya masukkan ke dalam perintah kurung staples di dalam menu, saya enter. Maka di sini akan muncul baris hijau dengan keterangan action acknowledge true inserted IDs. Jadi ada 9, lebih tepatnya adalah 10 data yang sudah dimasukkan. Nah, lalu di sini langsung masuk ke 2, ya. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data keseluruhan 10 data plus ID-nya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan perintah db.mahasiswa, nama collection-nya find. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa saja ini kalau misalkan hanya 10 nama, karena di sini kan perintahnya datanya ada 10. Nah, sebenarnya kalau gini aja sudah benar. Tapi kalau misalkan datanya ada 15, mau dibuat hanya 10 data saja, maka kita bisa menggunakan perintah limit. Jadi ini opsional, ya, bisa menggunakan yang find saja atau bisa menggunakan limit 10. Maka di sini akan muncul datanya yang namanya Fauzan, laki-laki 20, TI 2022, terus nilainya 100. Di sini sudah saya sesuaikan sampai data yang terakhir adalah Sari perempuan 21, prodinya SK 2021 dan nilainya 100. Oke, nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nomor ketiga, yaitu tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID-nya. Maka di sini kita masih sama menggunakan db mahasiswa find. Namun di sini di dalamnya kita berikan sebuah kurung awal, kita berikan sebuah filter, yaitu kita buka objek lagi. Nama objeknya adalah nama .21, lalu koma underscore ID sama dengan 1. Di sini kita berikan koma. Oke, nama bukan sama dengan titik 2. Nah, kalau sudah kayak gini kita enter. Maka di sini akan muncul perintah, muncul data dengan keterangan ID-nya, ya, ID-nya dan namanya. Sebenarnya kita bisa memberikan lebih tepatnya lebih detail lagi dengan memberikan perintah, karena hanya 10 nama, ya, maka kita bisa memberikan limit lagi, yaitu limit 10. Maka di sini juga munculnya 10 data, ya. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke perintah keempat. Tujukan perintah untuk menampilkan data nama, prodi dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Kita masih sama. Di sini kita hanya menampilkan tambahan ID-nya tadi 1, nama. Sekarang kita tambahkan koma, prodi titik 2 1, prodinya 1, titik 2 nilai.
nilainya 1, nilai ID tadi nomor 4 ya, nama, prodi, dan nilai. Maka ID-nya kita nolkan karena tidak akan ditampilkan. Nama, prodi, dan nilai. Terus kalau sudah berdasarkan urut nilai terbesar terkecil, maka di sini kita bisa menggunakan metode sort ya. Sortnya yaitu menggunakan nilai titik 2 min 1, karena di sini kita munculkannya dari yang terbesar ke terkecil, maka kita bisa menggunakan min 1, yaitu untuk menampilkan nama, prodi, nilai berdasarkan nilai terbesar. Maka kita enter. Harusnya ID ID-nya kecil. Kurang teliti, harusnya I-nya kecil ya. Oke, maka di sini hasil keempat adalah nilai berdasarkan terbesar ke terkecil. Maka kalau misalnya kita lihat di sini datanya 100-nya ada 2 ya, Fauzan sama Sari, maka di sini Fauzan Sari, terus 90, Safira, Fitri 90, sampai yang terakhir adalah Amelia, yaitu dengan nilai 60. Maka di sini sudah benar perintahnya adalah terbesar ke terkecil. Terus perintah kelima, tunjukkan perintah untuk menampilkan data 5 data dari atas, nama, prodi, dan nilainya. Maka di sini kita bisa pakai perintah yang sama, namun di sini kita hanya perlu mengubah limit saja. Jadi sortnya kita tidak pakai karena tidak ada perintah sorting ya di nomor kelima. Maka kita bisa menggunakan limit buka kurung 5. Kenapa? Karena kita di sini hanya akan menampilkan 5 data saja. Maka di sini kita hanya perlu enter. Nama, prodi, nilai. Nah, yang teratas adalah Fauzan, terus nama saya sampai Agnesia, itu yang nomor 5 dari atas. Selanjutnya perintah ke-6, tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah, nama, prodi, dan nilainya. Nah, pada nomor ke-6 ini saya menggunakan perintahnya seperti ini ya. Jadi masih sama. Jadi saya berikan sort. Sortnya ini adalah berdasarkan underscore ID titik 2 min 1. Terus kalau sudah kita tambahkan lagi dot limit. Limitnya kita berikan sebanyak 4 data. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi kenapa sih kok di sini menggunakan sortingnya berdasarkan ID? Karena kalau misalkan di sini ID ini MongoDB di awal tadi dia diinputkannya tadi berdasarkan waktunya. Maka dari data yang pertama yang ditambahkan, terus data yang terakhir ini akan memiliki waktu inputan yang terakhir. Nah, konsep MongoDB-nya seperti itu. Maka saya hanya perlu mensorting data yang terakhir saja, yaitu dengan min 1. Nah, kalau sudah di sini kita berikan limit 4. Kenapa? Karena di sini perintahnya adalah untuk menampilkan 4 data dari bawah. Kalau kita enter, di sini akan muncul Sari, Fitri, Dimas, dan Aska. Nah, harusnya kemarin waktu Zoom itu Pak Zen bilang bahwa mulai munculnya adalah dari Amelia, dari Aska, Dimas, Fitri, dan Sari. Namun dari hasil percobaan saya sepertinya untuk perintah itu kita tidak bisa melakukannya karena di situ harus merubah struktur konsep di MongoDB-nya. Jadi kita harus memasukkan perintah yang lain. Namun karena di sini perintahnya hanya untuk menampilkan 4 data dari bawah, ya maka saya hanya perlu menampilkan mulai dari Sari, Fitri, ya, terus Dimas dan Aska. Sari, Fitri, Dimas, Aska. Oke. Saya lanjut untuk sekarang mengerjakan yang nomor 7. Nomor 7 ini adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan 5 data terbawah, nama, prodi, nilai berdasarkan urut nilai dari terbesar ke terkecil. Maka di sini kalau saya simpulkan kita ambil dulu dari data Amelia, Aska, Dimas, Sari, Fitri, dan Sari. Nah, kalau sudah di sini kita urutkan dia nilainya terbesar ke terkecil. Nah, untuk bisa membuat seperti itu kita menggunakan perintah aggregate ya. Di
Nah, agregatnya di sini kita berikan setting yang pertama. Setting yang pertama di sini adalah kurung awal $sort titik 2 kurung awal lagi underscore id titik 2 min 1. Oke, nah kalau sudah di sini kita kasih koma. Selanjutnya kita tambah lagi objek selanjutnya yaitu $limit titik 25. Maka di sini kita hanya membatasi sebanyak 5 data saja, koma. Objek selanjutnya adalah $sort lagi, $sort titik 2, terus objek selanjutnya adalah nilai titik 2 min 1. Maka kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau sudah di sini kita kasih koma lagi, kita kasih objek selanjutnya yaitu kurung tunawar. Di sini kita berikan $project, variabel $project titik 2 kurung tunawar underscore id titik 2 0, koma, terus nama titik 21, koma, prodi titik 21, koma, nilai titik 21. Jadi yang ditampilkan adalah nama, prodi, dan nilai saja. Oke, kalau sudah di sini kita kasih enter, maka di sini akan muncul 5 data terakhir ya, Amelia, Aska, Dimas, Fitri, Sari, Fitri, Dimas, Aska, Amelia. Namun kita urutkan dia nilainya yang terbesar ke terkecil. Maka kalau kita cek, Sari yang paling pertama, Fitri yang kedua dengan nilai 90, dan yang terakhir adalah Amelia dengan nilai 60. Oke, perintah selanjutnya adalah nomor ke-8, tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan A sampai Z. Maka di sini untuk perintahnya adalah untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan. Oke, maka di sini kita bisa menggunakan mahasiswa banyak. Di sini yang hanya ditampilkan adalah nama angkatan. Maka ID-nya 0, nama, prodinya kita ganti angkatan. Oke. Nah, angkatan berdasarkan A sampai Z, maka di sini kita kasih sort ya. Sortnya di sini adalah kita tampilkan yang terkecil ke terbesar ya ini. Jadi A sampai Z. Jadi maka kita kasih angkatan sortnya di sini kurung awal angkatan titik 21. Maka di sini akan muncul angkatan yang paling pertama di sini adalah 2018 yaitu dengan nama Zafira 2018, terus Nizevo dan Dimas Nizevo ini 2018, Dimas 2018, dan yang terakhir adalah Fauzan 2022. Oke, itu perintah ke-8 ya. Terus perintah ke-9 adalah untuk menampilkan prodinya saja ya. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja. Di sini kita menggunakan perintah yakni menggunakan distin ya. Distinct. Nah, maka di sini kita hanya perlu memakai mau pakai kolom yang mana yang akan kita tampilkan. Prodi. Nah, di sini kita pakai prodi ya, karena ditampilkan ada prodi. Nah, di sini ada prodi, ada 3, ada DKV, TI, dan SK. Oke, perintah selanjutnya adalah tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari 21 urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Maka di sini kita bisa menggunakan perintah db.mahasiswa.file lagi. Terus kalau sudah di sini kita berikan filternya adalah umur titik 2 kurung awal $GTE terus titik 222. Kalau sudah di sini kita kasih koma lagi, kita berikan parameter atau objek selanjutnya yaitu $set. Di sini $setnya kita akan ubah dia ke umur berapa? 25. Umur titik 2 25. Maka dari hasil ini ketika kita cek lagi apa dia
mahasiswa fan umur. Oke, DDE set. Oke. Ini tadi nomor 10 ya. 10 DP mahasiswa fan. Sorry, kita mulai DP mahasiswa fan. Terus parameternya adalah umur titik 2. Kita kasih objeknya yaitu objek dulu ya, umur titik 2 kurung kurawal dolar DTE titik 222. Terus selanjutnya koma bukan LTE tapi LTE ya, bukan DTE, koma lebih tepatnya sortnya kita sorting dari yang umur. Oke, jadi di sini kita ulangi, tunjukkan perintah untuk mengambilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21 umur. Jadi umur sorry ini bukan 22 tapi 21. 21 LTE artinya less than equal ya, kurang dari sama dengan 21, dan disorting urut berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Oke, kita enter. Maka di sini umurnya yang pertama dari yang paling kecil di situ adalah Fauzan ya 20. Terus selanjutnya adalah Agnesia 20. Terus ada Fitri umurnya 20 ya. Terus selanjutnya adalah masuk ke Zafira 21, Zafira 21, dan yang terakhir adalah Sari 21. Oke. Nah, kenapa kok ini Zevo ini nggak muncul? Karena umur dia adalah 23, sedangkan kondisi kita adalah tadi umurnya kurang dari sama dengan 21 saja yang ditampilkan. Oke, selanjutnya perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya 22 urut berdasarkan umur kecil menuju terbesar. Masih sama umur, tapi di sini kita hanya menggunakan GTE. Ya, kita ganti menggunakan GTE. GTE-nya berapa? GTE-nya kita buat 22. Nah, jadi di sini dia hanya menampilkan 4 data, yakni Marvisa, Aska, Nizevo, dan Dimas. Yang mana 4 ini dia umurnya yaitu 22 dan disorting dari yang terbesar menuju ke terkecil, yakni Marvisa sampai Dimas. Oke, lanjut. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu. Jadi kita hanya perlu menggunakan db.mahasiswa.find. Di sini kita hanya perlu memberikan dia objek yaitu umur titik 2 yaitu 20. Maka di sini umur saya dan di 20. Di sini hanya menampilkan 3 data, yakni hanya Fauzan, terus Agnesia sama Fitri. Agnesia dan Fitri. Oke. Itu sudah. Selanjutnya tunjukkan tadi berapa ya? Tunjukkan 2 perintah secara langsung untuk mengedit umurmu menjadi 25 dan menghapus 1 data yang bernama Sari. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 perintah ya. Maka db.mahasiswa.update 1 karena di sini hanya 1 data, karena saya hanya menggunakan update 1 kurung kurawal nama objeknya kita cari yang namanya Fauzan. Terus kalau sudah kita kasih koma, objek selanjutnya adalah $set. Kita ubah dia ke umur $set titik 2 ya. Umur titik 2 nya berapa? 25. Kita ubah dia ke 25. Terus db mahasiswa delete 1 ya.
ini nama dua jadi ini oke, dua perintah. Yes, ini perintahnya, kita enter. Missing semicolon, sebentar kita cek. Update one, nama Fauzan. Oke, terus $set. Oke, umur 25. Ini yang di sorry, ini tadi missing semicolon itu setahu saya titik koma ya, jadi saya kelupaan kayaknya ini. Oh iya, jadi setelah ini kurung kerawal ini kita tambahkan titik koma. Jadi kita lanjut ke perintah yang selanjutnya, kita enter. Maka di sini akan ada keterangan action acknowledge true delete count 1. Nah, kita cek apakah dia sudah muncul ya. Kita pakai db.mahasiswa find. Di sini kalau kita cek tadi siapa, si Fauzan kita ubah jadi 25 umurnya ya. Oke, 25. Terus 1 Sari. Nah, di sini yang terakhir ya. Harusnya Sari nomor 10, di sini tidak ada. Oke, sudah berhasil terhapus. Yang ke-14, tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data dari yang berumur 23 menjadi 25 seperti umur. Maka di sini kita hanya perlu menggunakan db.mahasiswa.update. Update-nya saya menggunakan main ya. Di sini saya hanya perlu menyesuaikan objeknya, yakni umur titik 23, yaitu data yang umurnya 23. Terus objek selanjutnya adalah $set. Kita set dia ke umur berapa? Umur 20. Oke, enter. Maka di sini 23 diubah jadi 25. Yang diupdate ada 2. Ya. Jadi kalau kita cek di sini yang 23 ada Nizevo dan Dimas saja. Maka kalau kita cek db mahasiswa find lagi, yang namanya Nizevo ini sudah 25 dan Dimas juga 25. Oke, sudah. Sekarang ini harusnya Fauzan juga masih 25 ya. Yes. Oke, lanjut, tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran dengan. Maka kalau di sini ya kita hanya perlu menampilkan yang umurnya berapa? Umurnya 25 saja. Jadi ada 3 ya, Fauzan, Nizevo, dan Dimas. Oke, lanjut, tunjukkan perintah untuk memasukkan data satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk write. Memasukkan data 10, nama Zain, jenis kelamin. Oke, jadi kita di sini menggunakan perintah bulk write. db.mahasiswa.bulk write. Kalau sudah, di sini kita pakai array objeknya, kita pakai shift enter ya biar rapi. Insert 1, 2, ini, terus ini dokumen 2, namanya adalah nomor 2, 10, terus nama 2 Zain, kalau sudah nama JK, 2 Nabi, kalau sudah JK umur 2, umurnya berapa? Ini umurnya 24, kalau sudah umur prodi 2 ya, prodinya adalah TI. Kalau sudah
angkatan titik 2 2020, nilai titik 2 adalah 100. Oke, nah di sini kita berikan koma, kita berikan kurung polar lagi. Ini update 1 karena di sini berarti kan sudah nambah nih menjadi di atas. Sekarang mengupdate nilai Fitri menjadi nilai Fitri value. Maka di sini kita menggunakan perintah update 1 titik 2 objek filter titik 2 dolar nama titik 2 namanya adalah Fitri, koma, terus update nya apa, kita menggunakan dollar set terus titik 2 nilai titik 295. Oke, kita ubah dia seperti ini, nilainya Fitri menjadi nilai 95. Kita enter. Setelah matched count, modified count 1, deleted count-nya 0, inserted ID. Oke, harusnya udah benar sih. Kalau kita cek ya DP mahasiswa file, harusnya muncul namanya Pak Zain. Oke, Zain, terus siapa nilainya tadi? Nilai Fitri 95. Yes, udah benar. Sekarang lanjut, kita masuk ke yang mana? Tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah menghapus data nama Dimas, update nilai Sari menjadi 95. Nah, di sini masih sama, saya menggunakan Fulbright. Saya tulis saja ya, harusnya ini nanti saya jelaskan kenapa kok update kan perlu ditulis. Oke, kita ulangi. Tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah boleh hapus data namanya Dimas. Oke, delete one Dimas dan update nilai Sari menjadi 95. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah nanti di sini kalau kita cek ya, tadi mahasiswa file nih. Jadi mahasiswa file. Di sini udah nggak ada yang namanya Sari. Nah, tapi di sini perintahnya masih tetap mengupdate nilai Sari. Maka kalau kita enter ya dia untuk yang bagian update count nggak ada nih, modified count nggak ada 0 karena Sari udah nggak ada, adanya hanya yang namanya Dimas saja. Dimas diubah jadi Dimas diubah ya, jadi kalau kita cek DP mahasiswa file lagi harusnya Dimas ini tadi nomor berapa? 8 Dimas, harusnya tadi 7, 8 nya kosong, udah benar. Sekarang tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data di mana semua data nilai 60 dirubah menjadi 70. Kita hanya perlu mengupdate ya DP mahasiswa update Mei ini. Nah, di sini kita berikan parameternya nilai titik 2 60, koma, kita ubahnya dari berapa? Dollar set titik 2 berapa? Dollar set nilai titik 27. Maka nilainya yang 60 kita ubah jadi 70. 60 ini berarti si ini Agnesia sama si apa ini? Harusnya ada dua. Nah,
count 2, modified count 2. Kalau kita cek lagi ya harusnya dia si siapa namanya tadi, Amelia jadi nilainya 70 ya, jadi 70. Terus Agnesia 70, yes 70. Lanjut, tunjukkan perintah untuk mereplace satu data namamu ditambah satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Oke, sekarang kita menggunakan db.mahasiswa.replace one. Nama titik 2 Fauzan, terus kalau sudah koma, nah di sini nomor titik 21 sama nama titik 2 Fauzan. Sorry, kode nama kita ya. Kita terus umur titik 2 25. Kalau sudah umur prodi titik 2 PI angkatan titik 2 2022 nilai titik 2 100 sama keterangan. Ini tambahan kolomnya yaitu nilai nama jika umur prodi angkatan nilai keterangan yang terbaik. Oke, kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Yes, enter. Modified count matched count. Kita cek dia db mahasiswa file. Tunjukkan untuk nah ini Fauzan nilai terbaik. Terus yang terakhir nomor 20, tunjukkan perintah untuk menambahkan semua data prodi TI urut berdasarkan nilai terbesar ke terkecil. Maka di sini kita hanya perlu find, parameternya adalah prodi titik 2 TI. Di sini kita dengan sortnya adalah kurung nilai titik 2 min 1 dari terbesar ke terkecil. Maka kalau kita tampilkan ini yang prodinya TI berarti ada Fauzan, Zafira, Mizevo sama Dimas. Nah nilainya yang paling besar adalah Fauzan, terus yang kedua adalah Pak Zain, terus yang ketiga adalah Zafira, dan yang terakhir adalah Mizevo. Jadi sudah benar ya. Oke, jadi semua soal sudah terselesaikan. Untuk pengerjaannya sudah selesai. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih atas penonton yang sudah menonton sampai akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, dosen Pak Zain. Sangat menarik dalam memberikan materi, sangat seru dan materinya juga masih relevan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.